Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai soal investasi pada instrumen ekuitas. Kami akan membahas soal dari buku Dwi Martani, halaman 60, soal nomor 2.5. Saya sendiri Febrianti Hanum Pratiwi, NIM 195221016. Saya Muhammad Andri Arifianto dengan NIM 195221024. Perkenalkan, saya Lutfi Nur Aziza dari NIM 195221040. Langsung saja ke soal. Jadi pada tanggal 2 Januari 2015, PT Investor mengakuisisi 35% saham PT Invest senilai 175 juta. Pada saat akuisisi, nilai ekuitas PT Invest adalah 500 juta. Investor memiliki pengaruh signifikan atas PT Invest. Pada saat akuisisi, tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat atas seluruh aset dan liabilitas PT Invest. PT Invest melaporkan rugi bersih tahun 2015 sebesar 250 juta dan membayar dividen sebesar 90 juta. PT Invest kembali melaporkan rugi bersih tahun 2016 sebesar 200 juta dan tidak membayar dividen. Sedangkan pada tahun 2017, PT Invest berhasil membukukan laba bersih sebesar 50 juta dan masih belum bisa membayar dividen. Di sini diminta yang pertama menghitung nilai tercatat investasi yang disajikan PT Investor pada tanggal 31 Desember 2015, 2016, dan 2017. Yang kedua, membuat jurnal investasi yang dibutuhkan oleh PT Investor selama tahun 2015, 2016, dan 2017. Langsung saja ke penyelesaiannya. Karena di sini PT Investor itu mengakuisisi 35% saham dari PT Invest, maka kita akan menggunakan metode ekuitas. Yang pertama, diketahui investasi awalnya itu 175 juta. Lalu kita mencari akuisisi dari rugi. Caranya yaitu rugi bersih dikalikan dengan persentase saham yang diakuisisi tersebut. Jadi 250 juta dikalikan 35%. Hasilnya yaitu 87.500.000 rupiah. Lalu kita mencari akuisisi dividen. Di sini dijelaskan pada tahun 2015 itu dividennya sebesar 90 juta. Jadi cara mencarinya yaitu dividen dikalikan persentase dari saham tersebut. Dividen sebesar 90 juta rupiah dikalikan 35%, hasilnya yaitu 31.500.000 rupiah. Lalu kita mencari nilai tercatat yaitu dengan rumus ini, investasi awal plus akuisisi laba dikurangi akuisisi dividen. Investasi awal 175 juta ditambah dengan 87.500.000 rupiah karena di sini mengalami kerugian, maka diberikan tanda minus yang artinya akan mengurangi dari investasi awal tersebut. Jadi 175 juta kurangi 87.500.000 rupiah dikurangi 31.500.000 rupiah. Sisanya yaitu 56 juta rupiah. Yang kedua, bagaimana mencatat pengakuan perolehan dari awal investasi. Jadi ini jurnalnya. Investasi awal tadi kan 175 juta. Jadi masuknya ke investasi pada entitas asosiasi dan investasi pada entitas asosiasi ke debit 175 juta dan kas kredit 175 juta. Itu pada tanggal
31 Desember 2015. Lalu membayar dividen itu dikalikan dengan persentase dari saham tersebut. 90 juta dikalikan 35%. Hasilnya yaitu Rp31.500.000. Jadi ini kas debit Rp31.500.000 dan jadi saya ulang lagi, kas debit Rp31.500.000 dan piutang dividennya kredit Rp31.500.000. Lalu kita ke pengakuan rugi bersih. Pengakuan dari rugi bersih ini kita mencari penurunan investasi dulu dengan cara tadi. Apa itu rugi bersih dari tahun 2015 sebesar Rp250 juta dikalikan persentase dari saham tersebut, jadi hasilnya Rp87.500.000. Lalu kita mencari nilai tercatat dengan cara investasi dikurangi dividen, yaitu investasi sebesar 56 juta. Investasinya ini 56 juta dikurangi 31.500.000 yang dapat dari akuisisi dividen tadi, hasilnya yaitu Rp24.500.000. Tinggal kita mencari sisanya, yaitu 87.500.000. Itu diambil dari akuisisi rugi tadi dikurangi dengan Rp24.500.000, yaitu sisanya 63 juta. Lalu jurnal pada 31 Desember 2015 itu bagian laba entitas asosiasi dapat Rp24.500.000, investasi pada entitas asosiasi kredit Rp24.500.000. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Andri. Kemudian pada tahun 2016, yang pertama, menghitung nilai tercatat investasi yang disajikan PT Investor pada 31 Desember 2016, itu investasi awal Rp175 juta. Kemudian untuk mencari besarnya akuisisi rugi bersih diperoleh dari rugi bersih dikali 35% dengan nominal Rp200 juta dikali 35% dengan hasil Rp70 juta. Kemudian untuk nilai tercatat dimulai dari investasi awal kurangi akuisisi rugi bersih dengan nominal Rp175 juta dikurangi Rp70 juta dengan hasil Rp105 juta. Kemudian pada tahun 2015 memiliki cadangan sebesar Rp63 juta. Kemudian pada saat 2016 mengalami kerugian lagi. Kemudian kerugian tersebut ditambahkan dengan cadangan pada tahun sebelumnya, yaitu dengan nominal Rp63 juta ditambahkan dengan Rp200 juta dengan hasil Rp263 juta. Kemudian mengenai jurnal investasi selama tahun 2016, yang pertama untuk mencatat nilai perolehan entitas asosiasi. Investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp175 juta pada sisi debit, kemudian kas sebesar Rp175 juta pada sisi kredit. Kemudian jurnal yang kedua pencatatan rugi investasi, yaitu jurnalnya bagian laba atas entitas asosiasi sebesar Rp200 juta pada sisi debit, kemudian investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp200 juta pada sisi kredit. Demikian dari saya. Untuk yang selanjutnya diteruskan oleh Saudari Lutfi.
Oke, selanjutnya tahun 2017. Yang pertama kita akan menghitung nilai tercatat investasi yang disajikan PT Investor pada tanggal 31 Desember 2017. Kita catat dulu investasi awalnya. Nah, investasi awalnya sebesar 175 juta. Lalu kita akan mencari akuisisi laba bersih. Kenapa kita mencari akuisisi laba bersih? Karena pada tahun 2017 ini PT Investe berhasil membukukan laba bersih atau keuntungan, mendapatkan keuntungan gitu. Nah, cara mencari akuisisi laba bersih ini yaitu laba bersih dikali dengan persentase akuisisi. Laba bersihnya sebesar 50 juta dikali dengan persentase akuisisinya 35%. Sama dengan 17.500. Lalu baru kita cari nilai tercatatnya. Nah, nilai tercatat ini caranya itu investasi awal ditambah dengan akuisisi laba bersih. Investasi awalnya tercatat 175 juta ditambah akuisisi laba bersihnya tadi 17.500. Dijumlahkan hasilnya 192.500. Lalu kita catat jurnal investasi selama tahun 2017-nya. Nah, di tahun 2017 ini tadi disebutkan bahwa di tahun itu ada keuntungan sebesar 50 juta. Nah, dari keuntungan tersebut digunakan untuk melunasi utang pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015 dan tahun 2016. Cara menghitungnya yaitu yang pertama kita tulis dulu keuntungannya. Keuntungannya sebesar 50 juta. Oke. Lalu persentasenya ini sebesar 35%. Kita kalikan antara keuntungan dan persentasenya. 50 juta dikali dengan 35%. Hasilnya yaitu 17.500. Nah, lalu 17.500 ini dikurangi dengan cadangannya. Cadangan dari tahun 2015 dan kerugian pada tahun 2016. Kita jumlahkan cadangan dari tahun 2015 ini adalah 63 juta. Kita jumlah dengan kerugian pada tahun 2016 yaitu sebesar 200 juta. Kita jumlahkan. Ini jumlah dengan yang bawah. Oke, hasilnya 263 juta. Kita pindahkan di sini 263 juta. Nah, kita kurangkan dengan hasil dari keuntungannya tadi. 17.500 dikurangi dengan 263 juta. Hasilnya adalah minus 245.500. Nah, ini kita tulis sebagai ruginya. Lalu kita akan mencatat jurnalnya. Pada tanggal 2 Januari 2015, investasi dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi di sebelah debit sebesar 175 juta. Nah, di sebelah kredit dicatat kas sebesar 175 juta. Lalu yang kedua kita mencatat rugi investasi. Kenapa kita mencatat rugi investasi? Karena
di tahun 2017 ini tidak mendapatkan keuntungan, melainkan mendapatkan kerugian. Tidak bisa membayar penuh pada utang di tahun 2015 dan 2016 dan menjadi rugi pada tahun 2017. Ruginya sebesar 245.500.000. Lalu sini itu bagian laba atas entitas asosiasi di sebelah debit, dan di sebelah kredit ada investasi pada entitas asosiasi dicatat 245.500.000. Oke, selesai. Jadi seperti ini jurnal dan cara menghitung nilai tercatat menurut kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.